Renungan Kefas. Judul hari ini, Berdamai dengan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 19-20 berkata, Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Arti bahasa Yunani berdamai dengan Allah adalah berubah dengan tuntas kepada Allah. Asalnya kita bermasalah dengan Allah. Sebab itu kita perlu ada perubahan yang tuntas kepada Allah. Perubahan yang tuntas kepada Allah adalah perdamaian kita dengan Allah. Perhatikanlah, Alkitab tidak mengatakan Allah berdamai dengan kita, tetapi mengatakan kita berdamai dengan Allah. Karena Allah tidak pernah bermasalah dengan kita, sebab itu Dia tidak perlu berdamai dengan kita. Sebaliknya, kitalah yang bermasalah dengan Allah, maka kita perlu berdamai dengan Dia. Jadi, ketika Allah akan menyelamatkan kita, di dalam karunia keselamatannya, Ia berbuat sesuatu untuk kita, supaya kita berdamai dengan Dia. Sobat Kefas, awalnya kita bukan hanya orang-orang dosa, tetapi juga musuh-musuh Allah. Permusuhan adalah masalah terbesar antara manusia dan Allah. Melalui kematian Kristus yang menebus, Allah telah membenarkan kita, orang-orang dosa, dan telah mendamaikan kita, musuh-musuhnya, kepada dirinya sendiri. Kita telah didamaikan kepada Allah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh iman, kita telah menerima pembenaran dan pendamaian Allah oleh iman. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dan 20 menunjukkan bahwa pendamaian memiliki dua langkah. Dalam ayat 19, dunialah yang didamaikan dengan Allah. Dalam ayat 20, kaum berimanlah yang telah didamaikan kepada Allah, yang didamaikan lebih lanjut kepadanya. Dalam langkah pertama kita, sebagai orang-orang dosa, didamaikan kepada Allah dari dosa. Untuk tujuan ini, Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, supaya mereka dapat diampuni oleh Allah. Ini adalah aspek objektif dari kematian Kristus. Dalam aspek ini, Ia menanggung dosa-dosa kita di atas salib untuk dihakimi oleh Allah untuk kita. Langkah kedua, yaitu sebagai yang hidup dalam hayat alamiah, kita perlu didamaikan kepada Allah dari daging. Untuk tujuan ini, Kristus mati untuk kita, supaya kita dapat hidup untuknya dalam hayat kebangkitan. Ini adalah aspek subjektif dari kematian Kristus. Dalam aspek ini, Ia dijadikan dosa untuk kita, untuk dihakimi dan dibereskan oleh Allah, sehingga kita dapat menjadi kebenaran Allah dalam Dia. Oleh kedua aspek kematian ini, Tuhan Yesus telah sepenuhnya mendamaikan umat pilihan Allah kepada Allah. Terang hari ini, 1. Renungkanlah di hadapan Tuhan, hari ini berapa banyak kamu mengapresiasi kematian Tuhan di atas kayu salib? 2. Jika kamu adalah orang yang didamaikan dengan Allah, sudahkah kamu benar-benar mengasihi Allah setiap hari? Yang ketiga, fakta yang kekal. Kita telah didamaikan kepada Allah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Poin doa hari ini, berdoalah agar melalui kita, Tuhan ada jalan membawakan ministry pendamaian kepada banyak orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari.